Kenapa sih FIFA selalu memilih wasit dari Timur Tengah? Kenapa nggak netral aja dari Jepang, dari Korea, atau Australia gitu? Kan bagus-bagus juga. Kenapa harus milih dari Timur Tengah? Presiden AFC juga berasal dari Bahrain. Saya adalah orang yang sebenarnya kurang suka cocok logi, kurang suka menyalahkan wasit. Tapi hari ini kita harus akui permainan timnas Indonesia sangat luar biasa. Oke, di babak pertama Bahrain berhasil mengurung kita. Bahkan saya juga hitung sekitar 42 menit Indonesia nggak bisa ngapa-ngapain karena pressing ketat yang dilakukan oleh timnas Bahrain. Bahkan pressingnya itu sampai ke kotak penalti Martin Pas gitu. Tapi tim yang melakukan pressing tinggi selalu memiliki resiko yang tinggi juga, di mana mereka akan mudah kelelahan. Dan itu terbukti mulai di menit ke-43 saya menghitung, di mana timnas Indonesia udah bisa tuh ngalirin bola dikit-dikit, bahkan sempat ada peluang crossing dari Kelvin Verdong yang hampir saja di heading oleh Sandy Walsh, tapi berhasil diselamatkan oleh penjaga gawang Bahrain gitu kan. Dan setelah itu enjoy sehingga gol dari Radna Ratmangun, dan di babak kedua Indonesia benar-benar kembali kepada performa seperti biasanya, bermain kaki ke kaki, udah bisa mengalirkan bola, dan hasilnya 2-1 comeback. Tapi soal wasit ini benar nggak bisa dimaafin. Saya benar-benar, kalau bahasa Sundanya itu leles, lemas teman-teman, ketika akhirnya gol sampai ke menit 98 ya, 98, 99, 100. Padahal tambahan waktunya itu cuma 6 menit. Saya ya kalau seandainya lebihnya sedikit, misalkan 6 menit 30 detik atau paling jauh 97 alias 7 menit itu kan lebih semenit, ya itu hal yang masih dalam kategori wajar lah. Mungkin karena ketika pertambahan waktu udah masuk ke 6 menit itu gitu kan, ada pelanggaran atau ada apa, itu hal yang wajar. Ini nyampe ke 99 menit loh sampai terciptanya gol. Ini harus banding sih. Saya rasa PSSI harus benar-benar bisa banding ke AFC, walaupun memang ini nggak akan mengubah apa-apa ya. Kalau soal kekalahan, maaf, bukan kekalahan, tapi imbang. Cuman bagi saya imbang rasa kalah. Imbang ini nggak bisa diapa-apain lagi. Cuman paling ya wasitnya aja nanti kena teguran atau hukuman dan segala macamnya. Ini mungkin cocok logi, tapi ini hal yang sangat layak untuk dibicarakan. Yang pertama, wasit ini berasal dari Timur Tengah. Kita harus akui semenjak gelaran Piala Dunia kemarin, kenapa dipilihnya Qatar juga gitu kan? Itu karena banyak desas-desus politik yang dimana FIFA ini udah memakan banyak uang dari Timur Tengah gitu kan, dimana Timur Tengah ingin bisa di dunia sepak bola, di dunia olahraga, sehingga kepilih Piala Dunia Qatar salah satunya. Itu banyak sekali katanya uang yang ngegelontor ke FIFA gitu kan dari negara-negara Timur Tengah, dan ini dikatakan bukan oleh orang-orang yang biasa saja, tapi oleh para pundit-pundit sepak bola dunia, bahkan di Indonesia juga banyak. Salah satunya Coach Justin yang memang lebih paham soal masalah sepak bola di dunia internasional juga, karena dia adalah dari Belanda juga gitu kan dulunya, jadi dia lebih mengerti memang banyak hal itu. Jadi sedekat-dekatnya Pak Erick Thohir dengan FIFA yang sekarang dimana katanya dimuluskan gampang karena kita dekat dengan FIFA, tapi kalau udah ngomong dengan Timur Tengah itu sulit banget. Saya rasa ini demi harga diri bangsa aja, dimana PSSI wajib melakukan banding gitu kan ke AFC, walaupun sekali lagi ini tidak akan merubah apapun ya teman-teman, tidak akan merubah jadi 2-1 gitu Indonesia menang, tapi seenggaknya harga diri bangsa nggak boleh didiamin gitu aja lah. Dan kita jelas acungi jempol kepada timnas Indonesia dan Coach Sinteyong juga, yang kena kartu merah tadi ya. Kartu merah itu Coach Sinteyong atau Pak Sumarji, tapi sepertinya Coach Sinteyong yang dimana membela rekan anak-anak asuhnya gitu kan. Bahkan di menit 96 lebih 36 detik saya masih ingat itu disorot oleh kamera, di mana para pemain Indonesia yang di bench melakukan protes karena kenapa belum habis, tapi Coach Sinteyong masih menenangkan loh. Coach Sinteyong masih menenangkan, bilang dengan gestur tangannya gitu kan, diam-diam nggak apa-apa, mungkin jangan protes berlebihan. Tapi ketika bola akhirnya masuk ke kotak penalti kita, ke kotak penalti Bahrain lagi gitu kan, ke kotak penalti kita lagi, nggak habis-habis sampai pada akhirnya full time sampai
Bahrain menciptakan gol. Ini satu hal yang jelas menyakitkan bagi kita, karena bagi kita hanya dengan kedipan mata mungkin satu hirupan napas lagi kita bisa membawa 3 poin, dan dengan 3 poin ini sangat penting agar kita bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga. Walaupun memang sebenarnya target PSSI termasuk target Coach Sinteyong juga yang realistis ya kita ikut lagi putaran selanjutnya, putaran keempat katanya, karena memang kita bukanlah siapa-siapa kalau dibandingkan dengan Australia, Jepang gitu kan. Tapi kalau dilihat dari bagaimana performa timnas sekarang, nahan imbang Arab, Australia bahkan menang melawan Bahrain, saya bilang menang aja ya gitu kan. Kita layak bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga. Dan yang paling realistis adalah memang mendapatkan 12 poin dari hasil home away melawan Bahrain dan juga Cina. Jadi bermain di Bahrain dan di Cina kita dapat poin 6, bermain di GBK juga kita menang 2 kali 6. Nah, dengan seperti itu akan lebih mudah untuk kita bisa lolos ke Piala Dunia lewat jalur round ketiga. Karena kalau lawan Jepang, Arab Saudi, Australia, walaupun kemarin kita melawan Arab dan juga Australia imbang, tapi kita harus akui mereka adalah negara-negara yang kuat, yang belum tentu kalau seandainya ketemu lagi nanti di putaran keduanya kita bisa menang, bahkan nahan imbang. Bisa saja kita kalah. Kalau lawan Jepang udahlah, bukan kita pesimis, anggap aja Jepang yang akan menang lah. Walaupun jelas Coach Sinteyong dan juga anak asuhnya, para pemain timnas Indonesia dan juga kita akan terus mendukung dan juga mendoakan siapapun lawannya, mudah-mudahan timnas Indonesia menang. Tapi kalau bicara hitam di atas kertas, realistisnya ya ini kita ngambil 3 poin di Bahrain, ngambil poin juga di Cina 3 poin, dan menang di GBK lawan Bahrain dan Cina juga. Itu paling realistis, dan kerealistisan itu semakin akan sulit karena kita hanya mendapatkan 1 poin di Bahrain ini, karena ya tahulah gimana tadi wasitnya ya. Ini benar-benar hal yang sangat memuakan, karena ini tuh bukan dilihat dari tadi aja yang gol di menit-menit akhir, tapi memang di apa namanya di kepemimpinan wasit di sepanjang laga juga banyak hal-hal yang nggak dapat pelanggaran ke Indonesia. Padahal udah jelas-jelas para pemain Indonesia dilanggar gitu kan, tapi tetap ngasih ke Bahrain. Kena dikit apa namanya pelanggaran, kena dikit pelanggaran gitu kan. Bahkan saya lihat apa ya, maaf, Bali United 4-2 gitu kan. Bali yang suka guling-guling dan suka guling-guling juga Bahrain. Bahkan saya lihat ada beberapa momen, bahkan hampir di semua momen duel Mes Hilger itu kan badannya kokoh banget gitu kan, biasa bermain keras dengan fisik-fisik Eropa. Ketika ketemu Bahrain itu Bahrain meleyot banget, nggak mampu buat bisa nebas Mes Hilger. Tapi dengan bodinya Mes Hilger itu pelanggaran. Ketika Mes Hilger duel, pelanggaran. Ketika Mes Hilger duel, pelanggaran. Kalau soal permainan saya gak mau bahas banyak-banyak tentang malam ini. Mungkin besok kita akan bahas tentang permainan timnas Indonesia. Yang jelas hari ini wasit sangat mengecewakan, sangat-sangat mengecewakan, dan harga diri bangsa kita benar-benar apa ya, seperti diinjak-injak lah gitu. Mudah-mudahan aja lah, karena dengan hasil ini ya mau tidak mau, suka tidak suka kita udah kita mendapatkan 1 poin dari Bahrain gitu kan. Mudah-mudahan di laga-laga selanjutnya kita mendapatkan poin penuh, mau lawan Jepang kayak, mau lawan Australia kayak, lawan Arab kayak, lawan Cina apalagi, kita wajib 3 poin mudah-mudahan aja. Dan kita doakan terus dukung timnas Indonesia, beri aplaus kepada timnas Indonesia dan staf kepelatihan karena sudah bermain sangat bagus. Segitu dulu lah mungkin teman-teman, hari ini saya sangat kecewa dan sedih. Assalamualaikum.